Hai, sahabat YT Artikel 2. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 195. Kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Leo menjerit kesakitan dan secara naluriah meraih jari tangan kanannya yang terputus dengan tangan kirinya, berkeringat dingin karena rasa sakit. Selusin orang di bawah-bawahan Leo terkejut, dan mereka semua terkejut dengan pemandangan yang tiba-tiba ini. Bahkan Aditya ketakutan. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa jari-jari Leo akan patah dalam sekejap mata. Melihat lebih dekat, Mary sudah memiliki pedang lembut yang panjangnya sekitar 1 meter. Apakah kamu melihatnya? Ini adalah akhir dari melawanku. Mary mendengus dingin, dan berdiri di sana dengan tenang. Baginya, mematahkan 2 jari adalah hal yang biasa. Bajingan busuk, berani memperlakukan Tuan Leo seperti ini. Salah satu bawahan Leo sangat marah, dan bergegas. Hati-hati, Aditya siap kali ini. Berteriak keras, dan menghentikan bawahan yang bergegas. Tuan Aditya, jangan hentikan aku. Aku akan membunuh jalang ini dan membalas. Bawahan Leo cukup setia, dan dia tidak bisa mengendalikan emosinya saat ini. Leo membalas dendam untuknya, dan jarinya terpotong. Hehe, aku sangat mengagumi gangster kecilmu di kota Manado. Apakah mereka semua tidak takut mati? Mary mencibir, menatap bawahan yang dihentikan oleh Aditya. Jangan maju atau kamu akan mati. Aku akan berurusan dengannya. Aditya berkata kepada selusin bawahan Leo dengan suara yang dalam. Dan kemudian dia berjalan menuju Mary. Mary sedikit terkejut ketika dia melihat ini. Dia berpikir bahwa pedang barusan akan menakuti Aditya. Sehingga Aditya akan dengan cepat patuh mengikutinya kembali ke Toraja. Tetapi dia tidak berharap bahwa Aditya tidak hanya tidak takut, tetapi benar-benar datang untuk menantangnya. Mary tersenyum, berkata, Tuan muda, apakah kamu benar-benar ingin melakukan sesuatu denganku? Akan buruk jika kamu terluka. Mary terkikik, tidak peduli dengan kekuatan Aditya sama sekali. Bahkan, dia meremehkan Aditya. Aditya memiliki hubungan dekat dengan Rizal sejak dia masih kecil. Rizal juga mengajar Aditya kungfu saat itu, yang pada dasarnya adalah proyek seni bela diri. Meskipun Aditya belum banyak menggunakan keterampilan ini selama bertahun-tahun, fondasinya masih ada, dan dia jauh lebih kuat daripada rata-rata orang. Jadi, alih-alih membiarkan bawahan Leo pergi untuk berurusan dengan Mary, Aditya memutuskan untuk menangani Mary ini sendiri. Gunakan semua keahlianmu, biarkan aku melihat seberapa kuat dirimu. Aditya berdiri di depan Mary dan berkata dengan mendengus dingin. Melihat Aditya seperti ini, Mary menyipitkan matanya, dan dia juga datang dengan keras. Dalam hal ini, Mary akan menyinggung tuan muda. Setelah berbicara dengan dingin, Mary melambaikan pedang lembut di tangannya dan menebas ke arah Aditya. Pedang ini tidak menentu, dan pedang lunak memiliki karakteristik, yaitu lintasan ayunannya sangat tidak pasti, membuatnya sangat sulit untuk dijaga. Jika Anda memblokir dengan sesuatu, pedang lunak akan dengan mudah melukai orang ketika ditekuk. Oleh karena itu, meskipun senjata ini sulit dikendalikan, jika dikendalikan dengan baik, itu masih cukup kuat. Aditya tidak berani gegabah. Dia dengan cepat menghindari pedang dari Mary, dan kemudian menggerakkan kakinya dengan cepat untuk mencapai sisi Mary. Ups, Mary terkejut. Dia melihat gerak kaki Aditya sangat cepat. Apakah tuan muda tertua dari keluarga Edward begitu kuat? Bukankah dia bilang dia masih muda? Mary bingung. Dan sebelum dia bisa memikirkannya, pedang lembut di tangannya mengayun keluar lagi, menebas secara horizontal ke pinggang Aditya. Aditya juga sangat besar kepala dalam menghadapi jalang yang galak dan galak ini. Dan ruang di kamar pribadi terlalu kecil, dan ada begitu banyak orang yang ramai, sulit untuk bergerak. Dalam keputusasaan, setelah Aditya menghindari pedang,
Dia tiba-tiba menggertak Mary dan meraih pergelangan tangannya dengan pedang dengan kecepatan tercepat. Mary benar-benar menjadi semakin tertekan. Dengan kekuatannya, dia memperkirakan bahwa dia akan dapat menyelesaikan Aditya segera setelah dia memulai. Tetapi siapa yang mengira bahwa Aditya sangat sulit untuk dihadapi, dan sekarang dia berada di atas angin. Saat dia akan menggunakan pedang lembut untuk menusuk Aditya lagi, pergelangan tangan kanan Mary ditangkap oleh Aditya. Ups, tidak baik. Mary mengerang keras di dalam hatinya, dan merasakan tangan besar dan kuat yang menggenggam pergelangan tangannya begitu kuat hingga air matanya hampir jatuh. Namun, pikiran Aditya bergoyang untuk sementara waktu, karena dia merasa pergelangan tangan Mary sangat licin. Tapi sekarang bukan waktunya untuk mengasihani Mary dan menghargai tangan lembut. Setelah Aditya meraih pergelangan tangan Mary, dia meremasnya dengan sekuat tenaga. Mary tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Pergelangan tangannya terjepit oleh cengkraman Aditya, dan sepertinya akan patah. Dengan keras, Mary tidak bisa lagi memegang pedang lunak itu, dan pedang lunak itu jatuh ke tanah. Ledakan. Mary menjerit. Perutnya ditendang oleh Aditya. Tubuhnya yang halus seperti layang-layang dengan tali yang putus, dan terlempar ke belakang. Dengan bunyi gedebuk, tubuh Mary menghantam kepala tempat tidur, dan pinggangnya hampir patah. Pertarungan sengit ini hanya berlangsung kurang dari 1 menit, dan itu datang dan pergi dengan cepat. Tapi itu mengejutkan semua orang di ruang pribadi, terutama bawahan Lei, yang penuh dengan kekaguman pada Aditya. Di mana Anda dapat menemukan bos seperti Aditya? Tidak hanya dia kuat, tetapi dia juga memperhitungkan keselamatan bawahannya. Semua bawahan Leo menghela nafas. Beberapa orang telah membalut jari Leo, dan beberapa orang telah mengambil jari yang patah dan akan mengantar Leo ke rumah sakit untuk menyembuhkan jari yang patah. Leo tidak menyangka Aditya begitu kuat, meskipun dia telah melihat Aditya mengajar orang lain sebelumnya. Hanya ketika dia dibantu, Aditya mengajar orang lain. Tapi kali ini, begitu Aditya bergerak, dia mengalahkan Mary yang kuat, yang benar-benar mengejutkan Leo. Dimas tercengang, menatap Aditya dengan sepasang mata kecil, dan kemudian melihat Mary yang dikalahkan. Dimas berpikir tentang bagaimana melarikan diri dari sini. Wajah Aditya dingin. Dia memiliki terlalu banyak pertanyaan sekarang, dan dia harus mendapatkannya dari mulut Mary. Melihat Mary yang berdarah dari sudut mulutnya, Aditya tahu bahwa gadis ini telah terluka. Pegang dia. Aditya menunjuk Mary di samping tempat tidur dan berkata kepada bawahan Leo. Ya, Tuan M. Aditya. Beberapa bawahannya setuju serempak, bergegas untuk meraih Mary. Bagaimana mungkin Mary ditangkap dengan jarinya yang terluka? Dia menggertakkan giginya, dan tiba-tiba melompat keluar jendela. Langkah yang rapi dan rapi ini membuat Aditya bingung. Bergegas ke jendela untuk memeriksa. Mary sudah jatuh ke tanah, terlatih-tatih naik ke taksi, dan menyelinap pergi. Gadis ini benar-benar cukup cepat. Ya, dia berani melompat begitu tinggi. Cukup liar. Tuan Aditya, apakah Anda ingin mengejar? Beberapa bawahan Leo berbaring di jendela dan berkata dengan marah. Jika kamu tidak bisa menyusul, bawa Dimas bersamamu dan antar Leo ke rumah sakit dulu. Perintah Aditya. Semua orang setuju serempak dan meninggalkan hotel bersama Dimas. Aditya meminta beberapa bawahannya untuk membawa Leo ke rumah sakit terlebih dahulu. Lalu dia membawa 4 orang dan mengantar Dimas keluar kota. Setelah tiba di pinggiran kota, dia melihat hutan terpencil, dan Aditya keluar dari mobil terlebih dahulu. Turun. Salah satu anak buahnya menyeret Dimas keluar dari mobil seperti anjing mati. Dimas sangat ketakutan sehingga dia tidak bisa berjalan. Dia merasa bahwa Aditya telah membawanya ke tempat terpencil, dan dia seharusnya berakhir di sini. Aditya, selamatkan hidupku. Pembunuhan melanggar hukum. Kamu tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Dimas hampir menangis ketakutan. Dia merosot ke tanah dan menatap Aditya memohon belas kasihan. Aditya melihat kebajikan Dimas, dan hatinya terdiam. Dia tidak ingin berakhir dengan kehidupan Dimas. Dia hanya ingin menginterogasi orang ini. Namun, karena Dimas sangat takut mati, Aditya akan menghitungnya. Hehe, pembunuhan memang ilegal.
Tetapi jika tidak ada yang mengetahuinya, maka tidak akan terjadi apa-apa. Aditya tersenyum dingin dan berkata di depan Dimas. Dimas ketakutan. Dia menatap Aditya dengan kosong, gemetaran. Aditya, istri dan anak saya semua tahu bahwa Anda membawa saya pergi. Jika saya mati, Anda pasti tidak akan bisa melarikan diri. Aditya mengerang. Terkunci. Aditya dengan keras menamparkan wajah Dimas. Siapa yang aku takuti? Bagaimana jika kamu tidak bisa melarikan diri? Aku akan membunuhmu dulu. Aditya memarahi dengan marah. Dia memukuli Dimas sedemikian rupa sehingga dia tidak marah. Dan dia tidak berani mengancam Aditya dengan kata-kata. Ya, Tuan Aditya. Anda benar. Saya mohon. Maukah Anda menyelamatkan hidup saya? Dimas memohon dengan putus asa. Bersambung.